Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini aku coba ngejelasin gimana caranya aku nampilin video aku biar pinggiran itu bulat, rounded gitu. Jadi ya, sebelum kita mulai video kali ini kayak biasa, intro terlebih dahulu. Oke, jadi ini ada banyak juga yang request nanya gimana caranya dalam tutorial aku, terutama itu video yang aku tampilin pinggirannya itu bisa gak lancip gitu, jadi rounded. Dan seperti ini contohnya. Dan iya, aku gunain teknik ini dalam beberapa video lain juga. Kayak misalkan video di Instagram aku buat itu pinggirannya juga aku buat gak runcing, jadi rounded gitu pinggirannya biar kerasanya itu lebih modern sih. Ini aku terinspirasi dari Peter McKinnon. Pertama itu dia nampilin videonya itu pinggirannya itu nggak runcing. Jadi aku bingung kenapa bisa pinggirannya itu nggak runcing, karena di Premiere Pro itu susah banget untuk bikin pinggirannya nggak runcing ataupun rounded gitu dengan konsisten itu semuanya. Ini juga aku terinspirasi dari story Instagram. Karena kalau kalian tahu pengguna iPhone itu kalau misalkan repost story Instagram itu pinggirannya itu bakal bulat kayak yang aku buat juga. Jadi iya, kalau menurut aku mungkin saat ini gitu lagi kelihatan lebih modern gitu kalau misalkan pinggiran itu lebih dibuat lebih rounded, jadi kelihatan agak lebih niat untuk membuatnya. So ya, aku bakal tunjukin cara aku. Ini aku benar-benar coba-coba sendiri dan akhirnya aku nemu cara aku sendiri, walaupun aku nggak tahu ini cara paling bagus atau enggak. Setidaknya cara ini berhasil untuk aku gunakan. Dan ya, aku bakal tunjukin gimana caranya aku buat pinggiran itu nggak runcing dan bikin itu secara konsisten dari video ke video yang lain. So ya, kita langsung masuk ke dalam laptopnya. Di sini aku udah buat template sendiri. Jadi kalau kalian penasaran gimana caranya aku bikin itu secara konsisten, itu aku bikin template kayak gini. Ini ada 4 yang biasa aku gunakan, 1:1. Kalau misalkan pengen nampilin video ataupun foto dengan ukuran atau bentuk yang kotak gitu ya. So ini yang landscape 16:9. Ini biasa aku gunakan juga kalau lagi nunjukin video referensi yang aku gunakan. Dan ini 18:9. Jadi kalau referensi videonya itu yang untuk sesuai dengan handphone. Jadi hasil yang banyak aku gunakan juga 18:9, jadi aku buat template-nya juga. Dan ini adalah template untuk yang sering banyak aku gunakan dalam video tutorial aku. Jadi kalau ngeliat, ini ya simple aja, warna putih di belakang, aku buat kotak dengan pinggiran yang bulat ataupun tidak runcing di ujung kanan. Walaupun penggunaannya itu bisa diubah-ubah aja, ntar tinggal digeser untuk kiri ataupun ke kanan. So itu simple banget. Oke, jadi aku cepet aja jelasin gimana caranya aku bikin template kayak gitu. Aku pakai Adobe Illustrator, walaupun kalian nggak harus pakai yang sama. Tinggal buat aja kotak, bebas ngasal dulu aja nggak masalah. Langsung kasih warna hitam di sini, di bagian fill-nya kasih warna hitam. Di bagian pinggirannya nggak usah pakai stroke atau bagian pinggirannya gitu kan. Habis itu ukuran tinggal kalian sesuaikan aja. Misalkan aku pengen buat template untuk video yang kotak gitu, 3:4. Jadi si lebarnya itu kita banding 3, kita buat 3, anggap aja 300, lalu tingginya 400. So ya, ini udah cukup, udah lumayan bagus. Selanjutnya pencet kotaknya aja. So di sini pinggiran kalian lihat ini ada bulat kecil kayak gini, lalu kalian tarik aja untuk buat pinggirannya jadi lebih bulat. So ya, ini udah jadi bulat pinggirannya. Simple itu. Ini bisa kalian buat bulat banget kayak gini, atau ya kalau aku nggak terlalu bulat banget, asal pinggirannya agak rounded sedikit, jadi nggak terlalu luncing, jadi kelihatan lebih modern dan estetik sih kalau menurut aku. Habis itu penempatannya juga sebenarnya nggak terlalu masalah, tapi ya sebenarnya aku mending kalian simpan di tengah atau di tempat yang mungkin bakal banyak sering kalian gunakan, seperti aku di ujung kanan. Tapi ya di tengah juga nggak masalah. Lalu kalian tinggal ekspor aja dan kita langsung masuk ke dalam Adobe Premiere Pro untuk penggunaannya. Oke, setelah kalian masuk ke dalam Adobe Premiere Pro kayak biasa, tentu masukin latar ataupun template yang udah kalian buat sebelumnya. Misalkan aku pakai yang sering aku gunakan juga dalam tutorial aku yang ukurannya kayak 3:4 gitu. Oke, aku udah masukin videonya. Ini foto sebenarnya, tapi ya it's okay. Habis itu langsung masuk aja new sequence from clip, atau misalkan kalian bikin sequence baru, terserah kalian. Lalu untuk cara penggunaan aku sendiri itu adalah ini langsung timbang di atas video ataupun foto yang kalian gunakan. Lalu edit posisinya untuk biar gak nutupin, tapi harus ingat si bagian putihnya itu harus full nutupin video yang bakal kalian masukin ataupun kalian timpa. Jadi ini videonya aku bakal full, jadi ini putihnya harus full juga selayar. Oke, habis itu gimana caranya? Cara yang aku gunakan itu di video yang bakal aku masukin atau aku buat jadi
nggak runcing itu aku bikin nest dulu. Nggak runcing, I don't know, kita kasih nama aja. Lalu masuk ke dalam nestnya, klik 2 kali pada nest tersebut. Lalu yang gunakan itu masukin lagi. Ini emang agak ribet tapi ya it's okay, it's work for me gitu ya. Lalu kita sesuaiin juga ininya, harus sama dengan posisi yang sebelumnya. Jadi posisi yang ini bisa kita copy aja si ketinggiannya, lalu kita paste di sini biar ketinggiannya itu sama persis. Nah, habis itu yang bisa gunakan itu ini diperkecil dulu 50%. Lalu lalu foto ataupun videonya kalian sesuaikan dengan kotak yang udah kalian buat. Dan ya, kita sesuaikan aja ukurannya sampai betul-betul, nggak harus betul-betul pas sih, yang penting sesuai dengan apa yang kalian ingin masukkan. Oke, misalkan aku ingin masukin foto atau muka aku, lalu di bagian latar yang di atas itu di exit aja, walaupun enggak juga nggak masalah, tapi kita exit aja. Lalu tinggal, jadi kalau kalian balik ke sequence awal, yang bagian atas hilang ini, foto ataupun video yang kita masukin itu udah kelihatan di ujung. Lalu kita masukin efek, satu-satunya efek yang bakal kita gunakan itu adalah track matte key. Ya, track matte key. Masukin di foto ataupun video yang bakal kalian buat ujungnya nggak runcing. Terus masuk ke dalam efeknya, lalu pilih di bagian matte ini video tempat template kalian itu disimpan gitu. Kalau aku di sini di video 2, jadi ini juga dipencet video 2. Dan ini udah tinggal ganti ini aja di bagian compositionnya, ganti ke matte luma. Dan tinggal di reverse untuk jadi seperti ini. Simple ini, jadi udah jadi. Dan kalau kalian pingin lihat itu, kalau kita misalkan ganti-ganti posisi atau ganti scale, itu bakal keubah semuanya. Jadi makanya aku bikin nesting itu biar nanti bisa kita pindahin atau bisa kita perbesar perkecil itu lebih mudah. Dan ya gitu aja, simple banget. Dan untuk template-template yang lain, misalkan kotak yang 1:1, 16:9, 18:9, caranya juga sama persis aku bikin nesting, lalu aku kasih efek track matte key. Dan ya, simple itu aku bisa buat video yang ingin aku buat menjadi tidak runcing dan konsisten gitu. Jadi pinggiran itu sama semuanya ujung ke ujung, karena pas awal aku coba efek ini ataupun gaya kayak gini itu aku bikin pakai pen tool dan hasilnya tuh sangat-sangat gak rapi. Dan ya aku nggak rekomendasiin kalian coba buat pakai pen tool karena cara ini jauh lebih mudah. So ya, itu aja buat video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, saran atau pendapat atau mungkin request kita harus bahas apa lagi dalam video ke depan gitu ya, kalian boleh tulis di comment section di bawah. Aku bakal seneng banget buat baca-bacanya, dan kalau aku bisa, aku bakal bantu jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. So ya, itu aja buat video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel. I'm Nazif Badillah. See you guys in my next video. Bye-bye. Ya, ini banyak juga yang nanya, dan semoga ini bisa ngebantu sih, karena cukup lama aku buat cari tahu gimana caranya untuk bisa bikin video yang ujungnya gak runcing. Aku pengen banget bikin gaya ataupun look yang mirip kayak Peter McKinnon pas ya ada beberapa video gitu, dia pingin ujungnya itu pinggirannya gak runcing gitu, tumpul kayak gini. Dan ya seneng banget tuh bisa sharing kalian semua biar kalian gak perlu repot untuk cari-cari segala macam atau nyoba-nyoba lagi. Caranya bekerja cukup bagus sih bagi aku. So ya, itu aja sih. Video yang cukup cepat, walaupun rekamannya lumayan lama, 15 menit. Dan setup aku lagi-lagi kayak biasa. Sebenarnya aku pengen banget buat bikin video agak berbeda, cuma waktunya belum sempat kan aku. Karena kuliah gitu dipercepat gitu, dipadetin semua, jadi jadwal jadi padat banget, praktikum segala macam jadi padat. Dan ya aku pernah nggak kebayang sih kalau misalkan offline tugas praktikum segala macam sebanyak ini. Ya, dan udah berapa lama aku nggak pernah keluar segala macam. Really miss the world. Bahasanya aneh banget, tapi aku udah pingin banget buat bikin video kayak beberapa konsep aku udah sempat buat juga, konsep video buat kedepannya next video, biar nggak cuma tentang tutorial doang channel ini isinya, tapi ya aku belum sempat. I hope next video ataupun 2 video ke depan itu bakal bisa berubah, nggak setupnya di sini terus. Aku cuma pakai setup lighting biasa, mic biasa. Walaupun ya ini gambarnya lumayan bagus, jadi nggak terlalu repot juga biar ngubah segala macam. Tapi ya aku pingin banget untuk bisa
berubah karena ini monoton banget, agak bosen juga buat ngedit video dengan gaya yang sama persis walaupun isinya emang beda, tapi ya I don't know what the point is, tapi ya bye bye, thank you guys for watching this video. Oops, mic-nya kena.